Pantun pembuka, jalan-jalan ke puncak rimba, Cakep. tak lupa membawa kopi susu. Selamat Cakep. datang semua hadirin yang kami cinta. Cakep. Semoga acara ini berjalan lancar dan sukses selalu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita. Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk menyaksikan pelaksanaan proyek akhir mahasiswa semester 5 dalam memenuhi mata kuliah pemasaran event yang diampu oleh Pak Hanif. Betul ya Pak Hanif ya? Pak Hanif ya pengampunya ya? Betul, Pak. Baik, hadirin yang saya hormati, karya yang ditampilkan pada hari ini merupakan bukti kreativitas, ketekunan, serta kerja tim mahasiswa dalam merancang, mempersiapkan, dan mempromosikan sebuah event secara profesional. Melalui proyek ini, mahasiswa tidak hanya belajar teori, namun juga mengimplementasikannya secara langsung layaknya praktisi event sesungguhnya. Kami berharap pengalaman ini dapat menjadi langkah awal bagi mahasiswa-mahasiswi, khususnya program studi PKA, untuk memasuki industri event yang semakin kompetitif dan kreatif. Terus berkarya, berinovasi, dan meningkatkan kualitas diri untuk menjadi generasi profesional pariwisata yang menganggukan. Teman-teman sekalian, kalau saya lihat judulnya ini sangat luar biasa, bagaimana AI ke depan itu akan menjadi kunci yang sangat vital bagaimana kita bisa memenangkan masa depan dari sisi dalam hal ini adalah marketing gitu ya. Semoga kegiatan hari ini menambah wawasan kita, menambah inovasi kita terkait bagaimana menciptakan kreativitas di dunia marketing melalui artificial intelligence. Semoga kegiatan pada hari ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa dan berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi kita semua. Pantun penutup. Pagi hari makan serabi, Cakep. ditambah madu jadi lebih manis. Cakep. Sekian sambutan saya hari ini. Semoga Cakep. hari ini berjalan sukses dan harmonis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam Baik, terima sejahtera kasih buat kita banyak kepada semua. Bapak Dila Selamat Pratiuda buat atas kata teman-teman. sambutan yang telah Sukses. Terima kasih, Pak. diberikan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, Selanjutnya, marilah kita mendengarkan laporan dari Project Manager AI for Marketing 2025. Kepada Saudara Saiful Ula Wahyudi, kami persilahkan. Baik, pertama-tama terima kasih atas kata sambutannya Pak Dila. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu tamu undangan serta para hadirin dan peserta webinar AI Powered Marketing tahun 2025. Pertama-tama yang terhormat Bapak Direktur Politeknik Pariwisata Palembang yang dalam hal ini diwakili oleh Pembantu Direktur 1 Bidang Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Dila Pratiyuda. Terima kasih Pak Dila. Dan Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah pemasaran event serta narasumber yang kita banggakan yakni ada Bapak Ramzis dan juga Bapak Hanif serta rekan-rekan mahasiswa semester 5 yang saya banggakan. Perkenankan saya selaku Project Manager menyampaikan sambutan pembuka pada acara proyek akhir mata kuliah pemasaran event pada hari ini. Kalau Pak Dila tadi membuka dengan pantun, saya juga membuka dengan pantun. Dimohon untuk cakep-cakepnya. Jalan-jalan ke puncak bukit, tertiup angin membawa harum bunga. Cakep. Selamat datang hadirin yang kami sangat hormati. Semoga acara ini memberi manfaat untuk semuanya. Hadirin yang berbahagia, acara yang hari ini kita selenggarakan merupakan hasil kerja keras seluruh tim sebagai bentuk implementasi ilmu yang telah kami pelajari selama 1 semester dalam mata kuliah pemasaran event. Mulai dari perancangan konsep, strategi branding, perencanaan promosi, hingga pelaksanaan di lapangan. Semua kami jalankan dengan penuh tanggung jawab dan semangat belajar. Sebagai project manager,
Saya menyaksikan sendiri proses panjang yang dilalui oleh tim, di mana masing-masing anggota memberikan kontribusi terbaiknya. Kami belajar tentang kerjasama, komunikasi, kreativitas, dan penyelesaian masalah. Kompetensi yang sangat penting dalam industri event. Kami berharap acara ini dapat memberikan gambaran tentang kemampuan mahasiswa dalam merancang event secara profesional, sekaligus menjadi pengalaman yang berharga untuk karir kami di masa depan. Jika tadi dibuka dengan pantun, kami tutup juga dengan pantun. Pagi hari makan lapis legit, Cakep. makan bersama parang dan keju. Cakep. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan saat ini. Cakep. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Saiful Ulah Wahyudi atas laporan kegiatan yang telah disampaikan. Seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang marak sekali penggunaan AI yang digunakan oleh generasi muda penerus bangsa. Tentunya, kita harus mendapatkan pembekalan mengenai bagaimana cara kita menggunakan AI yang nantinya dapat berguna bagi kita sebagai pelajar, mahasiswa, pekerja, dan lain sebagainya. Tentunya, dalam webinar ini kita mengundang pemateri yang sangat berkompeten dan paham akan hal tersebut. Kita akan belajar sekaligus mendapatkan experience baru mengenai AI, terutama di dunia marketing. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sambut narasumber pertama kita, yaitu Bapak Hanif Hasan, SM, MM Para CEMC, CEBS. Kepada Bapak Hanif, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik, di sini saya ingin menyapa dulu nih. Ada apa namanya, Bapak dosen kita, Pak Ramis. Apa kabar, Pak? Sehat? Pak Ramis bisa dengar suara saya dengan baik, Pak? Kedengeran, Pak. Oh, kedengaran, Pak. Sehat selalu, Pak ya. Mohon izin, Pak. Saya memberikan materi terlebih dahulu sambil kita diskusi nantinya ya. Open panelis aja. Siapa tahu nanti dapat door prize ya. Kata panitia ada door prize ini bagi apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang terbaik gitu ya. Baik, saya perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama saya Hanif Hasan. Saya adalah dosen di Politeknik Pariwisata Palembang dengan program studi pengelolaan konvensi dan acara. Dan saat ini konsentrasi saya memang ada di marketing ya. Jadi apapun tentang marketing, khususnya di event, alhamdulillah saya dipercaya untuk konsentrasi tersebut. Nah, tema kali ini kita akan membahas bagaimana AI memiliki kekuatan ya di dalam pemasaran, pastinya dalam pemasaran event di pariwisata. Nah, nanti kita akan ada apa namanya Pak Ramis juga akan mengulik di dalam pariwisata secara keseluruhannya seperti apa AI itu di dalam marketing. Oke, berikutnya next. Baik, ini sekilas kurikulum vitae saya ya dengan pengalaman kerja saya. Memang saya sudah dilahirkan mungkin pendidikannya dalam pemasaran ya. Dari diploma 3, kemudian S1-nya manajemen, sampai saat ini saya masih proses di dalam disertasi saya terkait AI marketing juga. Nah, ini pengalaman kerja saya mulai karir di staf keuangan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2014, sampai saat ini saya sudah menjadi dosen tetap di program studi pengelolaan konvensi dan acara. Nah, jadi ini basic pengalaman saya di swasta juga ya, pernah jadi marketing manager dan juga sebagai apa namanya CEO ya dari perusahaan yang saya bangun sendiri pada saat pandemi. Nah, itu juga menggunakan AI itu. Pada saat pandemi, pada saat banyak IO mulai tenggelam, kita mutar mikir otak gitu. Bagaimana caranya kita tetap bisa existing, yaitu menggunakan teknologi namanya hybrid. Seperti itu. Next.
Baik, kita akan mulai. Pertama, terkait perubahan industri oleh AI. Sekarang siapa sih yang tidak menggunakan AI ya? Hampir semua lini, dari paling muda sampai yang sudah senior sekalipun, menggunakan AI. Ya, ternyata transformasi AI ini mengalami perubahan yang sangat signifikan sekali dengan kecerdasan buatan ini. Jadi peluangnya sangat besar ke depannya. Bahkan ada yang lulus di universitas di Amerika menggunakan AI katanya. Nah, tapi AI itu bukan sebagai fokus utama ya. U- AI itu adalah sebagai pendukung kita untuk menarasikan sebuah kalimat atau bahasa nantinya. Kalau di dalam penulisan tugas akhir seperti itu ya. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, karena memang pedomannya ada dari Ristek Dikti ya, terkait pedoman penggunaan AI. Nah, tapi tidak boleh plagiasi atau yang namanya menduplikasi plek-ketiplek yang ada di AI tersebut. Dan harus namanya memodifikasinya kembali. Nah, untuk tantangan ke depan seperti apa? Pertama kita lihat privacy dan keamanan data pelanggan ya. Tantangan utamanya itu, kemudian ada bias algoritma dalam pengambilan keputusan, kemudian juga ada kesiapan organisasi untuk transformasi digital dengan penggunaan AI, dan infrastruktur teknologi yang memadai ke depannya seperti apa. Ya, jadi memang inilah transformasi kedigitalan yang akan dari saat ini sampai seterusnya akan menjadi prioritas ke depannya. Berikutnya. Oke, pertama kita harus tahu dulu apa itu AI ya, Artificial Intelligence. Atau orang banyak bilang dalam bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Ya, ini adalah sebuah teknologi dalam memproses data, belajar dari pola, dan memberikan rekomendasi seperti apa cara berpikirnya manusia. Nah, tapi tetap yang pegang inti konsepnya ada di manusianya ya. Jadi jangan menggunakan AI 100% plek-ketiplek seperti yang sudah-sudah kan. Jadi tetap kita harus apa namanya membuat narasi terhadap apa yang sudah kita eh, carikan. Baik, terima kasih Pak Dila. Salam, Mbak. Salam buah. Baik, ini adalah contoh sehari-hari ya, yang kita sudah menggunakan AI selama ini, mencari sesuatu pakai Google Map ya, rekomendasi produk, kemudian database yang ada di website ya. Nah, itu contoh sehari-hari penggunaan AI. Terkadang kita juga menjadi teman curhat nih AI. Coba aja curhat sama ChatGPT, Gemini ya, dan AI lain. Pasti mereka akan jawab sesuai dengan preferensi yang kita tuju. Gitu ya. Bagaimana cara kerjanya AI ini? Nah, AI ini bekerja menganalisa jutaan data yang ada di website ya, di online untuk menentukan pola dan membuat prediksi sesuai dengan prompt yang kita buat, ya. Jadi AI itu adalah teknologi masa depan, ya. Nanti mungkin AI bisa berupa robot, ya, yang bisa ketika kita bilang AI tolong masak gitu ya, masak dia. Maka teknologi itu sudah ada di beberapa film-film di Hollywood ya. Semuanya menggunakan AI. Berikutnya. Nah, bagaimana AI mengambil keputusan marketing? Ya, jadi ada beberapa keputusan yang bisa diambil di dalam pengambilan keputusan pemasaran ya. Pertama adalah bagaimana mengumpulkan data. Jadi AI itu dapat mengumpulkan data dari berbagai lini ya, baik dari media sosial, website, riwayat pembelian, dan interaksi pelanggan. Nah, jadi ketika datanya sudah dikumpulkan, ya, kemudian baru dia saring sesuai dengan prompt yang kita masukkan. Itu untuk pengumpulan data. Yang kedua, analisis pola, ya. Jadi ketika kita tolong AI analisis bagaimana perilaku wisatawan atau kunjungan di suatu tempat, gitu ya. Jadi dia bisa kasih tahu kita tuh berdasarkan
review selama ini yang ada berita-berita di koran online, dia bisa merangkumkan hal itu, ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana merekomendasikan sesuatu ya secara cerdas. Misalnya gitu, kita ingin mengoptimalisasi sebuah konten copywriting. Nah, di situ AI akan memproses data kita sesuai dengan prompt yang sudah kita sampaikan, sehingga nanti dia bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi yang baik. Dan yang keempat, eksekusi strategi. Bagaimana tim marketing itu menggunakan insight AI untuk melaksanakan kampanye. Sekarang sudah gampang sekali ya. Contoh buat sebuah publikasi atau konten untuk kampanye gitu. Jadi langsung muncul baik itu dalam bentuk texting maupun dalam bentuk grafis ya, baik video maupun foto. Nah, hal itu nantinya akan menjadi sebuah tolak ukur untuk mengeksekusi strategi yang akan dijalankan, gitu ya. Berikutnya. Nah, bagaimana AI itu juga salah satu mengenal audiens dengan detail. Ya, nanti coba sekali-sekali cek profil demografis misalnya di Palembang gitu ya. Dari usia, jenis kelamin, kemudian tingkat pendidikan, nah itu akan muncul. Bisa dari preferensi website pemerintah dan bisa jadi dari penelitian-penelitian terdahulu yang sudah ada di media online ya. Begitu juga kita bisa tahu nih dari perilaku digital seperti apa ke depannya gitu ya. Baik dari jam hari aktifnya di media sosial gitu ya. Data analisis itu dapat kita dapatkan di dalam AI tersebut ya. Termasuk dalam jenis konten yang menarik perhatian juga. Kemudian AI untuk audiens mendapatkan data lebih detail juga sebagai prediksi kita keputusan nantinya. Bagaimana nanti probability pembelian tiket ya atau produk-produk lainnya. Nah, itu salah satu eh, data yang dapat kita lakukan prediksi untuk pengambilan keputusan ya. Kemudian juga kita bisa follow up dari apa yang sudah kita dapat. Misalnya dalam pembuatan brosur dan lain-lain gitu ya. Jadi AI salah satu tools untuk kita mengenal audiens secara detail. Next. Berikutnya, AI di industri pariwisata ya. Seperti apa sih AI di industri pariwisata? Nah, ternyata AI dapat mampu untuk memberikan preferensi untuk rekomendasi-rekomendasi kita harus ngapain selama wisata tersebut, minat kita apa, budget kita berapa, bahkan AI juga mampu untuk memberikan kita rencana anggaran biaya. Ya, tinggal kita kasih promptnya, misalnya rencana biaya untuk 3 hari 2 malam di Bali, gitu ya. Mau ngapain aja, AI bisa memberikan informasi tersebut. Nah, tetapi keputusan kembali ke kita. Setelah AI sudah memutuskan, ada hal yang mau kita revisi, kita rubah jadwal schedule-nya, bisa kita lakukan hal seperti itu. Nah, kedua, chatbox layanan 24/7 ya, 24 jam selama 7 hari. Nah, ini ternyata di industri pariwisata sudah banyak yang menggunakan chatbox AI ini. Jadi, kalau ada chatbox yang ketika kita tanya dan dijawab secara singkat dan cepat dan bisa detail, nah itu berarti dia sudah menggunakan AI. Nah, kalau di zaman-zaman sebelumnya, chatbox itu ketika kita chat belum tentu dijawab, paling ada robot yang menyatakan nanti akan kami balas pada jam kerja misalnya, gitu ya. Tapi kalau sudah pakai AI dan sudah dimasukkan prompt terhadap data yang perlu di-share, maka nanti AI akan menerjemahkan itu dengan bahasa yang baik dan benar untuk informasi itu. Jadi ini salah satu bisa mengurangi beban customer service sampai 60% ya. Apabila chatbox ini juga banyak digunakan nantinya seperti itu. Berikutnya ada analisis sentimen wisatawan ya.
AI bisa memantau dan menganalisis ribuan ulasan di Google, ya, TripAdvisor dan media sosial untuk mengidentifikasi bagaimana atraksi favorit, keluhan yang sering muncul, dan area yang perlu ditingkatkan di dalam kualitas, ya, yang berkualitas seperti apa gitu ya. Jadi itu bisa menjadi salah satu tools atau alat untuk menganalisis sentimen wisatawan tersebut. Nah, seperti itu. Berikutnya. Nah, kita masuk ke dalam event sekarang ya. Bagaimana pemasaran AI untuk event management? Nah, jadi kita bisa melihat pertama prediksi penjualan tiket tuh. Nah, AI dapat menganalisis data histori untuk memprediksikan kapan lonjakan atau penurunan penjualan tiket. Dan itu sangat membantu sekali IO menyesuaikan strategi promosi dan pricing secara dinamis. Misalnya kita tanya AI nih, AI, kapan kira-kira peak season atau low season? Nah, dia akan kasih tahu tuh berdasarkan data yang dia peroleh. Nah, di situ kita bisa memprediksi penjualan tiket kita seperti apa. Atau kita bisa lihat preferensi saat ini. Rata-rata anak muda sukanya apa? Oh, sukanya eh, festival musik. Maka nanti akan fokus dalam penjualan tiket untuk event festival musik seperti itu ya. Nah, itu salah satu untuk memprediksi penjualan tiket. Yang kedua sebagai desain otomatis. Ya, jadi tool seperti Canva AI ya, Adobe Firefly itu bisa banget membuat poster, banner ya hanya dengan prompt kita butuhnya apa, mereka kasih template-nya, terus kita tinggal editing saja, gitu ya. Nah, jadi sangat membantu sekali di dalam mendesain sebuah promosi ya, media materi promosi di situ. Yang ketiga, chatbox pengunjung ya. Ini yang saya jelaskan tadi bahwa chatbox ini bisa otomatis menjawab seputaran misalnya lokasi event, dress code-nya apa, rundown-nya, promo tiket ya, dan informasi penting lainnya tanpa perlu operator manusia. Nah, itu pentingnya AI itu. Jadi AI bisa sangat membantu sekali gitu ya. Jadi ya, AI adalah karyawan dengan harga memang lumayan ya. Kalau kita misalnya berbayar AI, tapi efisien sampai 60% pekerjaan semua bisa diselesaikan oleh AI. Seperti itu ya. Dan yang keempat adalah rekomendasi aktivitas. Di mana di festival kuliner atau pameran besar, aplikasi berbasis AI merekomendasikan misalnya booths yang sesuai seperti apa, tata panggung seperti apa, ya, area yang paling sesuai dengan preferensi pengunjung dengan perilakunya pada saat itu. Misalnya nih, rata-rata hampir 70% orang Indonesia itu suka kuliner. Nah, setiap event rata-rata memang booths kuliner itu diperbanyak agar ketika mereka menyaksikan menonton sebuah konser, mereka akan bisa menonton sambil menikmati cemilan, hidangan, dan makanan yang ada di spot area venue festival tersebut, ya. Jadi itu bisa dilihat berdasarkan perilaku. Nah, kalau misalnya, oh ternyata ada plus 18 yang untuk smoking ya, atau untuk minuman-minuman yang beralkohol. Nah, itu ada juga tuh berdasarkan preferensi, tergantung dari eventnya seperti apa. Ya, itu bisa menjadi rekomendasi tuh kalau kita tanya ke AI seperti apa. Begitu ya. Baik, berikutnya. Nah, cara AI mengoptimalkan promosi event itu seperti apa sih? Nah, ini berdasarkan jurnal yang terupdate ya dari Scopus banyak yang menyatakan bahwa empat hal ini menjadi referensi untuk mengoptimalkan sebuah promosi event. Salah satunya adalah target iklan itu lebih presisi. Nah, gimana caranya? Nah, dengan menentukan karakteristik demografis dari audiens, ya, dan psikografisnya, maka itu bisa menjadi salah satu analisis yang tepat untuk iklan kita preferensinya kemana. Nah, itu salah satunya tuh dari hasil penelitian. Nah, yang kedua,
pesan yang menarik. Bagaimana cara kita menggunakan AI agar pesan kita itu enak dibaca ya, eye catching atau easy to see ya, enak dilihat mata gitu ya. Menghasilkan misalnya dengan iklan-iklan yang sesuai dengan bahasa dan target audiens nantinya seperti apa gitu ya. Jadi itu poin yang kedua, cara AI mengoptimalkan promosi event. Yang ketiga apa? Bisa mengoptimalkan waktu ya. Jadi AI sekarang kalau di sosmed gitu ya, kita bisa menentukan postingan kita itu akan diposting kapan gitu ya. Kemudian di waktunya yang paling banyak orang customer misalnya orang-orang lain pada santai itu jam berapa. Kita bisa men-set up settingan itu gitu ya dengan menggunakan AI. Yang keempat, video otomatis gitu ya. AI bisa bantu kita dalam membuat teaser video ya, headline-nya seperti apa hingga sampai promosi konten secara otomatis dari footage-footage yang tersedia. Bahkan AI bisa menerjemahkan dari prompt saja kita bisa menciptakan sebuah video. Nah, itu lagi booming juga tuh, ya. Pakai Google apa tuh? Evo ya. Nah, itu luar biasa sekali tuh. Jadi kita sekarang kalau mau bikin iklan tinggal masukin prompt, kalimatnya apa, produknya apa, AI bisa menerjemahkan itu menjadi sebuah video promosi event gitu ya. Nah, itu ada 4 hal AI mengoptimalisasikan promosi event. Berikutnya, nah, teknologi AI utama dalam event. Pertama adalah predictive analysis dan machine learning, di mana AI sangat berpengaruh kepada eh, predictive analisis kunjungan dan karakteristik dari customer kita, gitu ya, atau audiens kita siapa. Nah, kita bisa ngelihat tuh seperti apa prediksi-prediksi ya, forecasting ke depannya. Kemudian kita bisa menganalisis tren perilaku gitu ya di berbagai destinasi ya yang kita buat event. Nah, itu salah satunya tugasnya itu tuh AI. Jadi kita bisa membuat penelitian dari hasil analisis AI untuk kita kembangkan di dalam event tersebut. Yang kedua adalah NLP dan chatbox ya. Ini adalah customer service yang real time ya dan bisa banyak bahasa. Yang penting kita masukkan prompt terlebih dahulu misalnya eh, kalau destinasi Palembang kita masukkan ada wisata A, B, C, D. Nah, itu kita sudah briefing dulu AI-nya gitu ya. Sehingga nanti AI-nya akan otomatis bisa menjawab pertanyaan dengan kata kunci wisata apa gitu ya dan bisa langsung memberikan rekomendasi personal. Nah, itu salah satu teknologi AI utama di dalam event. Yang ketiga adalah generatif AI gitu ya. Di mana pembuatan konten promosi bisa otomatis sekarang ya. Kasih aja bikin AI kita lagi foto bareng artis gitu ya. AI langsung bisa tuh bisa menerjemahkan hal itu. Tiba-tiba ada karakter Mobile Legend lagi ke pasar gitu ya, lagi mempromosikan sesuatu gitu ya. Nah, itu salah satu kemampuan dari AI. Nah, balik lagi bagaimana cara kita mengaktifkan prompt tersebut agar AI dapat menerjemahkan hal tersebut. Yang keempat, teknologi AI berikutnya adalah VR atau IR dan robotik, di mana pengalaman imersif destinasi wisata Indonesia yaitu seperti ada virtual tour ya. Buka aja misalnya Indonesian.travel. Nah, di situ kita bisa lihat tuh, bisa melihat bahwa ada virtual tour ketika kita ke satu tempat, dia kasih gambarannya, kita harus kemana, kemudian gambarnya bisa bergerak gitu 360 gitu ya. Nah, itu salah satu menjadi teknologi AI yang paling banyak sekarang ada di website-website promosi pariwisata ya. Nah, berikutnya adalah juga bisa menjadi crowd management cerdas ya untuk keamanan event. Jadi AI bisa mendeteksi berapa jumlah
audiens atau jumlah pengunjung pada saat events. Mereka tinggal pasang saja alat detektor kameranya di pintu masuk, maka AI yang akan menghitung semua jumlah yang melewati pintu tersebut. Nah, itu adalah teknologi AI, ya, khususnya di dalam sebuah event. Berikutnya, ini AI content creation yang lagi viral sekarang. Ya, bagaimana revolusi pembuatan konten semuanya menggunakan AI. Dari caption, dari copywriting ya, kemudian mampu untuk menciptakan desain visual dengan prompt yang kita buat ya. Kemudian juga bisa bikin video highlight dari footage-footage yang sudah kita kumpulkan sampai dengan membuat sebuah visualisasi desain 3D ya. Misalnya kita masukkan dua dimensinya, AI bisa menerjemahkan itu sebagai tiga dimensi ya, membuat sebuah simulasi agar kita bisa melihat desainnya itu menjadi realita tiga dimensi gitu ya. Mungkin suatu saat AI bisa membuat lima dimensi ya dengan teknologi kecanggihan. Bayangkan saja ChatGPT. Nah, ChatGPT sekarang dari dia mulai ChatGPT 2.0 sekarang sudah 5.1 atau 5.2 sekarang. Berarti sudah sangat cepat sekali perkembangan ChatGPT tersebut ya. Yang tadinya dia butuh waktu cukup lama untuk menerjemahkan sebuah narasi, untuk sekarang sudah sangat cepat. Nah, belum lagi ada item-item atau pilihan untuk AI itu bisa berpikir secara dalam. Namanya deep research misalnya. Nah, itu bisa. Nah, saking perkembangan zamannya sekarang seperti apa gitu ya. Hasil nyatanya, penghematan waktu produksi konten bisa mencapai 70% dan meningkatkan output konten hingga 5 kali lipat dengan kualitas yang tetap profesional. Ya, jadi coba bayangkan dulu kalau bikin konten itu bisa berhari-hari ya, bahkan berminggu-minggu. Saat ini penggunaan AI bisa dalam 1 hari saja sudah jadi kontennya, ya. Bahkan dalam waktu hitungan berapa jam saja konten bisa jadi, ya. Tinggal minta AI, tolong bikinkan konten seperti ini. Nah, nanti tinggal kita editing saja untuk sesuai dengan keinginan kita, gitu ya. Jadi penting sekali AI ini ternyata dalam event, dalam dunia bisnis. Nah, semua sekarang sudah di mana-mana menggunakan AI, gitu ya. Berikutnya, nah ini AI adalah salah satu tools juga untuk iklan digital yang lebih efektif. Nah, pasti di sini teman-teman ya, Bapak Ibu atau adik-adik sekalian ya, pasti menggunakan sosial media. Mungkin ada yang menggunakan Facebook, Instagram, TikTok ya, bahkan menggunakan sosial media lainnya. Nah, ternyata AI itu bisa menjadikan iklan digital yang paling efektif itu. Nah, walaupun memang di beberapa sosial media itu berbayar, ya. Nah, ketika kita sudah berbayar, jadi AI tersebut mampu untuk secara otomatis mencari preferensi apa yang kita inginkan. Misalnya jenis audiens, kemudian jenis produk yang mau kita jual ke pasarnya seperti apa. Nah, itu bisa sekali ya, seperti itu. Kemudian manfaat, kira-kira apa sih manfaatnya untuk UMKM ya, seperti event organizer salah satu unit bisnis juga. Dengan AI, pengelolaan event dan bisnis kecil itu dapat bersaing dengan pemain-pemain besar ya, atau perusahaan konvensional dengan menghemat biaya iklan hingga 40% ya, sambil meningkatkan return on investment dari kampanye itu. Berikutnya. Nah, ini chatbox ini. Nah, kalau era chatbox kita tahu nih, customer service yang bisa menjawab 24 jam nonstop dengan pertanyaan apapun, dengan keyword apapun, ya. Kalau misalnya kalian nanya ke Gemini gitu ya, dia pasti bisa jawab tuh.
apalagi nanya ke ChatGPT, ya, Perplexity, Blackbox dan lain-lain banyak sekali AI ya, sahabat ini ya. Nah, responnya pasti instan. Dia akan mencari data itu. Nah, kalaupun datanya tidak dapat, dia akan mulai membuat narasi-narasi untuk hal tersebut ya, seperti itu. Jadi itu yang merespon instan. Kedua adalah informasi lengkap, ya. Informasi lengkap menjadi pengingat otomatis, ya. Dan juga yang terakhir adalah sebagai promosi referensi-referensi yang apa namanya, yang lebih baik gitu ya. Keuntungannya apa? Jadi tidak perlu kita meng-hire admin 3 shift 24 jam ya. Dengan chatbox AI ini kita dapat menangani hingga 80% pertanyaan rutin dengan membebaskan tim untuk fokus ke tugas-tugas strategis lainnya. Next, ada contoh satu. Berikutnya. Nah, ini dia. Kementerian Pariwisata, mana tadi? Kepencet itu. Nah, ini Kementerian Pariwisata meluncurkan website AI pertama untuk wisatawan. Ya, nanti semua bisa cek di indonesian.travel. Di situ ada chatbox namanya Maya. Ya, Maya itu adalah singkatan dari Meticulous Artificial Intelligence of Indonesia. Maya bisa menjawab apapun pertanyaan tentang wisata yang ada di Indonesia yang kita butuhkan. Ya, jadi Kementerian Pariwisata sudah memasukkan semua prompt wisata yang ada di Indonesia. Contohnya ini nih, saya menanyakan, halo Maya, bisa kasih info referensi wisata di Palembang? Nah, dia langsung jawab tuh. Dalam waktu kurang lebih 1-2 detik. Dia jawab, Palembang punya banyak tempat, kata dia. Ada ini. Nah, dia nanya lagi, kita mau preferensi seperti apa? Ya, yang menarik perhatian kita. Maka dia akan terus memberikan informasi sesuai dengan prompt yang kita butuhkan. Gitu ya. Nah, itu ada di Indonesia.travel. Nah, jadi Maya ini adalah wajah baru pariwisata cerdas Indonesia yang nantinya semuanya akan menggunakan chatbox seperti ini, gitu ya. Nah, apa sih fitur keunggulan Maya dari Kementerian Pariwisata yang ada di Indonesia.travel? Nah, ternyata keunggulannya salah satu merekomendasikan destinasi yang personalisasi, menyusun membuat itinerary otomatis, ya. Kemudian menjadi kurator pendampingan perjalanan kita kalau kita lagi bingung misalnya atau butuh preferensi instan, gitu ya. Kemudian juga kita bisa eh, mengisi suara gitu ya, voice to text atau voice to voice ya, dan semua bahasa dia bisa. Nah, itulah fungsi kegunaan dari AI ya, yang dinamakan Maya yang punya Kementerian Pariwisata gitu ya. Berikutnya. Oke, AI untuk manajemen tiket yang cerdas ya. Ada buat dynamic pricing ya. Bagaimana kita bisa melihat harga tiket dengan demand-nya, kemudian bisa mendeteksi fraud ya, memprediksi jumlah pengunjung sampai dengan strategi promosi efektif bisa menggunakan AI ya. Jadi AI ini sangat pengaruh sekali. Nanti saya sebenarnya mau menjelaskan bagaimana kita langsung praktek di dalam penggunaan AI tersebut, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, ya, mungkin nanti kita akan bikin series berikutnya, ya, webinar tentang AI berikutnya, full praktek. Kita akan gunakan AI itu untuk misalnya kalau di event, bagaimana cara bikin chatbox-nya bekerja sama dengan Gemini, gitu ya. Nah, itu bisa kita kita praktekkan nantinya. Penggunaan AI langsung praktek di dunia industri gitu ya. Berikutnya. Nah, AI juga menjadi crowd monitor ya untuk keamanan event, bisa mendeteksi ya dengan kamera misalnya dan apa namanya alat-alat detektor lainnya gitu ya. Nah, nanti bisa bisa dijelaskan ketika nanti kita sudah praktek langsung. Berikutnya.
Ini juga AI untuk evaluasi sebuah event. Kita bisa melihat analisis komentar, skor kepuasan, sampai rekomendasi berikutnya kita menggunakan database. Misalnya sudah survei, dia bisa menerjemahkan hasilnya seperti apa nanti. Berikutnya, ini adalah penerapan AI dalam marketing event. Salah satunya merekomendasikan event untuk ke depannya seperti apa. Memilih kampanye apa yang bisa kita lakukan berdasarkan perilaku audiensnya. Bisa apa namanya menciptakan optimalisasi harga tiket sampai dengan layanan chatbox, layanan 24 jam ya. Nah, itu AI di dalam marketing sebuah event. Berikutnya. Nah, ini penjelasannya. Bagaimana otomatisasi konten promosi gitu ya. Salah satunya menciptakan caption, promosi, dan itinerary perjalanan itu bisa eh, menggunakan preferensi AI dalam sebuah event ya. Berikutnya, ini AI juga dalam pengolahan event bisa memprediksikan kebutuhan sumber daya. Kalau saya dulu di Sarjana Manajemen ya di Sahid belajar namanya aplikasi GAN-PT. Jadi kita masukin datanya, baru nanti keluar berapa SDM dibutuhkan untuk satu kegiatan proyek tersebut. Nah, itu namanya mata kuliah manajemen proyek ya. Nah, dengan AI kita tinggal bilang aja untuk kapasitas orang sekian, anggaran sekian, dengan lokasi berapa persegi, berapa jumlah panitia yang kita butuhkan. Nah, AI bisa jawab, gitu ya. Idealnya seperti apa? Nah, itu salah satu AI dalam pengelolaan bisnis event. Berikutnya, ini saya sudah diingatkan panitia nih, Pak, 2 menit lagi katanya. Ya, ini yang paling penting nih, AI untuk keberlanjutan events. Ya, ternyata AI itu banyak banget menciptakan event ramah lingkungan. Ya, salah satunya bisa mengefisiensi misalnya membantu merencanakan transportasi lebih efisien untuk pengunjung. Kemudian juga penggunaan-penggunaan alat-alat ramah lingkungan ya dan lainnya. Berikutnya, ini tantangan ke depan kita. Memang ada biaya dan keahlian yang akan kita bayar, baik itu infrastrukturnya, softwarenya, dan hardwarenya haruslah memadai. Ya, kalau misalnya kita software tidak memadai ataupun hardwarenya tidak memadai, maka itu menjadi kesulitan di dalam implementasi AI. Dan privacy keamanan data juga. Setiap kali kita memasukkan data di AI akan menyimpan hal itu. Ya, jadi untuk data terlalu pribadi, janganlah memasukkan ke dalam AI. Nah, ada juga bias algoritma dan transparansi misalnya, ya. Misalnya dalam black box AI, dia sulit untuk mengaudit agar dia fair dalam rekomendasi. Nah, mungkin black box AI belum mampu untuk menerjemahkan hal itu. Tapi sekarang ChatGPT saya rasa sudah mampu ya, karena sudah 5.2 dia ya. Kemudian banyak resistensi dari organisasi dalam penggunaan AI. Masih banyak sekali misalnya kampus-kampus yang nggak boleh pakai AI katanya. Nah itu salah menurut saya. Itu artinya menolak perkembangan zaman. Bahkan Kemenristek-Dikti juga mengeluarkan pedoman penggunaan AI yang baik dan benar. Nah jadi AI boleh digunakan, tapi tetap narasinya kita harus melakukan namanya ATM, ya, amati, tiru, dan modifikasi lagi. Jadi jangan plek ketiplek ngambil dari AI gitu ya. Makanya ketika kemarin ada sidang tugas akhir, ketahuan sekali bahasa AI bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 semuanya berbeda, ya. Karena itu hasil AI murni katanya. Ya udah, jadi dia dinyatakan untuk ulang karena bukan hasil pemikiran pribadinya dia. Sampai rumusan dari fenomena pun dia pakai AI, bukan hasil observasi. Nah, itu ketahuan, ya. Ketahuan dia dalam penjelasan dan bukti-bukti pendukungnya tidak ada. Nah, itu tantangan implementasi AI ke depan. Berikutnya, ini juga dampaknya, ya. Nanti bisa dikirimkan oleh panitia apabila paparan diperlukan. Berikutnya, ini keuntungan AI ya.
efisiensi biaya promosi, dan chatbot layanan pelanggan ya. Nanti pelajari kembali ya, seperti apa infrastruktur dalam keuntungan AI untuk UMKM event. Berikutnya, waktu sudah habis kata panitia. Studi kasus ya, banyak nanti ya, bisa kita pelajari bersama kalau ada pertanyaan. Berikutnya, ya ini salah satu nih, SDM jauh lebih cerdas kalau menggunakan AI ya, tapi harus menggunakan human touch ya, harus pakai etika-etika kemanusiaan dalam penggunaan emosional dan pengetahuan yang ada di AI. Berikutnya, ini isu regulasi ya. Lanjut, ini masa depan AI, hybrid AI ya, sampai dengan framework dan ini dia closingnya. Mana closing tadi? Nah, ini referensi yang saya dapatkan di jurnal internasional ya, Scopus, yang 2025 ternyata banyak sekali topik-topik terkait tentang AI di dalam eh, pemasaran ya, baik itu di pariwisata maupun di events. Ya, nanti bisa menjadi referensi ke depannya siapapun yang mau belajar tentang AI di dalam marketing ya, baik itu di pariwisata, di events maupun di hal yang lain. Baik, terima kasih karena berhubung waktu saya udah habis dikasih kode ya. Terima kasih panitia sudah mengingatkan karena kita juga mengejar Jumatan hari ini ya. Kemudian saya akan tutup pakai apa namanya pantun ya. Ya, ini pantun yang disiapkan dadakan ya, seperti telur bulat. Pantunnya adalah ke sawah berjalan di pagi buta, Cakep. pulangnya membawa padi yang matang. Cakep. Terima kasih atas kebersamaan kita semua. Semoga di lain waktu kita kembali berjumpa dengan senang di webinar selanjutnya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Hanif atas materi yang telah disampaikan. Benar seperti kata Pak Hanif tadi bahwa penggunaan AI telah membawa perubahan besar dalam kehidupan manusia. Bagaimana cara AI bekerja, belajar, berinovasi? Karena teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan produktivitas, serta membuka peluang baru di berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, bisnis, dan industri di dunia event. Namun, seiring dengan manfaatnya, penggunaan AI juga memunculkan tantangan penting, terutama terkait privasi, etika, transparansi, dan potensi manipulasi. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa AI adalah alat, bukan pengganti arah dan nilai manusia. Kita yang seharusnya menggunakan AI, bukan AI yang menggunakan kita. Manusia tetap memegang kendali dalam menentukan tujuan, batasan, dan cara AI dijalankan. Dengan pemahaman yang tepat dan penggunaan yang bertanggung jawab, AI dapat menjadi mitra yang memperkuat kemampuan manusia. Sama seperti yang dikatakan Pak Hanif tadi, bahwa teknologi hanyalah alat yang terpenting adalah bagaimana cara kita menggunakannya. Mungkin boleh teman-teman yang memiliki pertanyaan disimpan dulu di catatan di notes kecilnya karena kita akan membuka sesi Q&A di akhir sesi kegiatan. Selanjutnya kita punya narasumber yang tak kalah hebat, tak kalah keren karena kita bakal mengulik kembali bagaimana cara AI bekerja dan berguna bagi kehidupan kita sebagai pelajar, sebagai mahasiswa, dan lain-lain sebagainya. Tidak usah berlama-lama lagi, marilah kita sambut Bapak Ramis Ansar Haq, SSM Par. Kepada Bapak Ramis, kami persilahkan. Selamat pagi teman-teman semua ya. Aduh, pada Pagi pakai Bapak. pantun, pada Selamat pakai pagi, Pak pantun semua Ramis. ya. Selamat pagi Selamat Pak. pagi Pak Hanif. Nanti Saya kalau nggak ke punya Bandung nih pantun Pak, wajib tapi ketemu. biasanya Gimana Pak? nggak punya pantun, tapi biasanya saya kalau membuka pasti pakai pantun andalan. Woi, silakan Pak. Ya, cuma Pak Manaf Bu Atun, mohon maaf belum bikin pantun ya. Wah, keren Pak. Dadakan tapi bermakna. Ya, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Ramis Ansaril Haq. Memang sebelumnya ya, walaupun masih di tahun yang sama, saya memang bekerja di Kementerian Pariwisata, tepatnya di Deputi Pemasaran Mancanegara, khususnya di region Timur Tengah dan Afrika.
Jadi teman-teman sedikit menjelaskan saja ya. Jadi di Deputi Pemasaran Mancanegara itu dibagi berdasarkan wilayah negaranya. Ada yang short haul seperti Asia Tenggara atau Oseania, kemudian ada yang mid haul seperti wilayah-wilayah Asia Timur seperti Jepang, Korea atau Asia Selatan seperti India. Kemudian ada yang semi long haul yang membutuhkan waktu lebih untuk reach di negara tersebut seperti Timur Tengah dan Afrika. Nah, saya di situ. Kemudian ada juga yang long haul seperti negara Eropa dan Amerika. Itu sedikit menjelaskan saja ya. Kemudian di tahun ini juga, di bulan Mei kemarin, saya memutuskan untuk pindah karena tertarik juga saya di dunia pendidikan. Yang saya pilih itu yang paling dekat dengan Jakarta ya teman-teman ya. Karena saya sendiri tinggal di Jakarta, memang dari kecil juga di Jakarta. Yang paling dekat dari Jakarta adalah Bandung. Saya akhirnya pindah ke Bandung pada bulan Mei kemarin. Jadi saya kurang lebih menghabiskan 6 tahun sebelumnya masa kerja saya di Kemenpar. Next, teman-teman. Jadi sebelum masuk ke materi, saya ingin bercerita tentang penjual buah, teman-teman. Jangan di skip, jangan di next dulu. Jadi kenapa penjual buah? Karena ikuti aja ya. Jadi ceritanya ada ibu-ibu berencana untuk menjual buah. Rada aneh ya, sebuah buah ya. Seorang ibu menjual buah. Kenapa buah? Ya mau diganti yang lain juga bebas. Jadi ibu itu mengumumkan bahwa ia menjual buah di halayak ramai. Ayo ayo yang butuh serat siapa? Yang lapar siapa? Beli buah saya. Pertanyaannya, apakah itu disebut dengan marketing? Ya, betul. Tadi itu disebut dengan advertising, teman-teman ya. Kemudian berikutnya buah-buah tersebut dipamerkan di halayak ramai, teman-teman. Orang-orang mulai melihat buah tersebut, ada yang tertarik untuk membeli buah tersebut, ada yang tidak tertarik. Ingat ya teman-teman ya, belum membeli baru tertarik. Pertanyaannya, apakah memamerkan buah di halayak ramai tersebut disebut dengan marketing? Ya, benar. Itu disebut dengan next, dengan promotion atau promosi teman-teman ya. Kemudian next, setelah itu banyak orang yang tertarik. Banyak orang yang mulai membicarakan jualannya si ibu tersebut, buah tersebut. Si ibu jual buah loh, ibu yang mana? Ibu yang di RT 1 misalnya. Udah gitu ngegosipnya di tukang buah yang lain lagi. Biasanya kan gitu ya, di tukang sayur atau di tukang buah ya. Ada juga yang mempromosikannya akhirnya. Guys, cobain beli yuk buah ini. Kan di sini pada main sosial media semua ya. Suka ada di situ promo-promo gratis. Kayak misalnya beli dimsum ini, kemudian beli buah ini, beli apapun lah. Sampai ada yang sempet promo beli gedung kalau nggak salah. Ya, itu benar. Nah, itu disebut apa teman-teman? Ya, next. Itu disebut dengan publicity. Lalu apa marketing sih, Pak? Sabar dulu teman-teman ya, kita lanjut dulu. Kemudian next, untuk memperluas jaringannya, si ibu itu mulai mencari teman-teman sesama penjual. Kenalan tuh sama penjual-penjual lain, mulai dari sesama penjual buah agar menjadi pasar persaingan sempurna teman-temannya. Kemudian ada juga penjual lain kayak tukang es, tukang batagor, tukang nasi padang, aduh lapar ya. Ya semacam itulah. Kemudian apakah itu disebut dengan marketing? Next. Ya, itu disebut dengan public relation. Sabar ya teman-teman ya. Bentar lagi ceritanya kok. Kemudian orang-orang mulai berdatangan, ada yang beli, ada yang lihat aja, ya lihat aja biasanya ada ya. Yang datang ke toko kemudian lihat aja tuh nggak beli, biasanya di tukang baju tuh. Nanya ke ukuran yang emang nggak ada di sana atau warna yang nggak ada di sana. Orang-orang itu datang dan akhirnya membeli buah tersebut. Apakah itu disebut dengan marketing? Nah, ini udah akhir cerita. Ternyata itu adalah sales atau selling. Lalu apa marketing? Next. Jadi di dalam buku The First Page of Marketing karya Alan Deep. Jadi Alan Deep ini menjelaskan bahwa kalau kamu melakukan seluruh aktivitas sebelumnya, yang sebelumnya dijelaskan itu, mulai dari advertising, kemudian promotion, kemudian publicity, public relation, dan akhirnya selling atau sales, itu yang dinamakan marketing ya teman-teman ya.
Jadi dalam konteks ini, marketing ini bukan sebuah usaha yang hanya satu step saja, tapi banyak step-stepnya, sehingga apa yang kita lakukan itu terukur dan terarah, teman-teman. Pernah nggak di sini teman-teman punya usaha, misalnya apa usaha mahasiswa itu danusan misalnya yang paling gampang ya, danusan event ya. Biasanya kalau misalnya di NH ini ada yang danus buat kreatif event di semester berikutnya itu. Kemudian jual ke teman-teman nih atau jual ke dosen kemanapun, ayo beli lah, beli beli beli. Kita mau ada event nih. Ini mentok ini. Teman kalian beli karena teman aja, bukan karena percaya produk kalian, bukan karena misalnya memang tahu bahwa produk kalian itu enak. Kecuali teman kalian emang tahu kalau misalnya kalian jago membuat produk tersebut, ya itu beda cerita ya. Misalnya kayak saya ditawarin PMP sama dua orang, yang satu orang Palembang, yang satu orang Jamaika, jauh ya. Ya saya lebih pilih PMP yang dijual orang Palembang ya, karena saya tahu PMP asal dari Palembang. Balik lagi ke konteks sebelumnya, step tersebut itu, 5 step tersebut yang tadi saya jelaskan itu sangat lebih baik jika dijalankan agar terukur dan terarah. Balik lagi ya teman-teman ya. Karena kalau terlewat satu, maka akan ada margin error di dalam pemasaran tersebut. Seperti gampangnya advertising misalnya, eh, kalian pernah nggak lihat event yang tulisannya masih coming soon gitu. Itu kan termasuk advertising juga, biar semua orang sebelumnya melihat dulu dan mengetahui, oh kita punya event ini. Kemudian dijelaskan juga sebelumnya, eh, memamerkan di halayak ramai. Kalau misalnya seandainya nggak ada coming soon itu gimana? Ya orang-orang nggak tahu bahwa kita punya event di hari tersebut. Jadi sehingga penjualan di hari pertama biasanya akan kosong dan sepi lah gitu. Next. Next. Ya, jadi pemasaran ini layaknya seperti masuk ke lorong waktu teman-teman ya, atau funnel. Di situ ada perjalanannya. Siapa yang mengalami perjalanan di lorong tersebut? Ya penjual dan pembeli ya. Seperti layaknya syarat jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Tambahannya ada produk, ada akad, beres. Jadi perjalanan lorong tersebut dimulai dari awareness. Jadi kita sebagai penjual harus menjelaskan relevansi atau kesamaan produk yang kita jual dengan kebutuhan pembeli. Ingat ya teman-teman ya, relevansi antara kesamaan produk dengan kebutuhan yang pembeli. Kenapa ya, Kak? Gampangnya kayak jual sisir ke orang botak susah ya. Jual sisir ke saya susah ini, karena nggak ada rambutnya juga. Jelaskan juga bahwa produk kita mampu menyelesaikan masalah yang customer hadapi sekarang. Kalau ke orang botak ya jual sampo penumbuh rambut ya. Misalnya customer kita adalah mahasiswa. Mahasiswa butuhnya apa sih? Butuh ChatGPT Pro buat tugas akhir ya, jangan-jangan teman-teman. Misalnya kita ganti, mahasiswa butuh healing, kita tawarkan es teh. Oh enggak. Kita tawarkan paket liburan ya teman-teman ya, sesuai dengan budget dia. Mau pasti itu. Kemudian next. Lorong berikutnya, untuk menarik customer untuk membeli produk kita, kasih testimoni. Beritahu orang yang pernah pakai produk kita, kemudian customer itu puas. Wah, buah si ibu yang tadi ini enak nih. Kemudian nasi Padang ini misalnya enak nih, saya pernah nyobain misalnya. Kemudian gimana Pak kalau misalnya produk kita ini produk baru? Ada dua ya, pakai benchmark. Baik itu dari sumber produk yang kita pakai ataupun kesamaan produk yang kita pakai dengan produk lain. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu sumber produk yang kita pakai. Sumber produk yang kita pakai, misalnya kita mau buat sebuah event, kemudian kita pakai vendor sound yang pernah dipakai oleh event lain dan hasilnya tuh luar biasa. Nah, akhirnya orang percaya bahwa event kamu ini akan pecah ini soundnya nih. Bagus, extraordinary. Itu yang pertama, kesamaan sumber produk yang kita pakai. Atau misalnya kesamaan produk kita dengan produk lain. Misalnya sebelumnya orang stres karena kerjaan ini menjadi bahagia karena konser. Ya, dapat disimpulkan bahwa konser itu adalah obat dari
stres karena kerjaan misalnya. Kemudian next, kemudian dapatkan kepercayaan dari customer. Beri penjelasan yang masuk akal tanpa melebih-lebihkan. Konser saya misalnya dapat menyebutkan ambient, wah itu udah nggak masuk akal itu ya. Ketiga step ini biasanya dijadikan satu step aja, yaitu awareness. Yang sebelumnya, yang pertama itu, tapi sengaja saya jabarkan supaya lebih rinci ya. Kemudian next, eh, eh, setelah itu customer mulai berpikir, mau beli barangnya, atau produknya, atau tiketnya, whatever. Barulah di sini jelaskan USP-nya. Ketika customer tersebut berpikir untuk membeli. USP itu apa sih? Ada yang bilang unique selling proposition, atau ada yang bilang juga unique selling product, atau ada yang bilang juga unique selling point, apapun itu. Tetap tujuannya sama ya, memberitahu value tambahan dari produk kita yang tidak dimiliki oleh produk lain. Apalagi di industri kita ini, industri pariwisata ya. Penelitian terkini itu orang bukan hanya sekadar berkunjung saja, tapi juga mendapatkan experience baru yang belum pernah dialami sebelumnya oleh customer-customer. Misalnya pernah nggak konser eh, dikelilingi sama kelinci misalnya aja teman-teman ya. Atau pernah nggak konser penyanyi intimate dengan penonton. Nah, itu kan pengalaman baru yang dicari teman-teman ya. Setelah itu next. Ya, setelah itu selamat. Produk Anda terbeli. Luar biasa. Tepuk tangan semuanya ya. Bagaimana rasanya orang memakai produk kita, membeli produk kita itu seperti sesuatu yang nggak bisa kita jelaskan ya. Senang, bahagia, bercampur semua jadi satu ya. Apalagi kalau kita membangunnya dengan planning yang matang. Apakah kemudian yang terakhir lorongnya udah selesai? Belum teman-teman ya. Yang terakhir adalah retention atau ingatan, atau ada yang juga menyebutnya dengan advocacy. Tetap keep customer kita agar agar mau repurchase lagi produk kita. Kalau misalnya nyambung ke dunia event ya, jadi di dalam dunia event itu ada 3 tahapan kan ya, yang pasti teman-teman udah belajar semua di semester awal. Yang pertama pra-event, sebelum event, ada main event, ada pasca event. Nah, yang menariknya adalah bagi orang-orang event itu sebenarnya event tidak berhenti sampai pasca event aja. Karena di dalam dunia event, event itu dapat dikatakan selesai jika orang-orang mulai berhenti untuk membicarakan event kita. Saya ulang ya, kalau event itu dikatakan selesai jika orang-orang mulai berhenti membicarakan event kita. Di sini teman-teman ada yang nonton opening Asian Games 2018 ya? Di Palembang pasti pada nonton ya. Karena di Palembang juga itu openingnya luar biasa megah, lampu di mana-mana, lagunya juga bagus, soundtracknya. Iya, Pak. Kemudian, ya, bagi orang event ya, Asian Games itu masih berlanjut juga eventnya. Karena orang-orang masih membicarakan bagaimana megahnya event tersebut. Kemudian dalam hal ini juga dapat kita simpulkan bahwa proses konsumen melihat produk adalah dari yang pertama tidak tahu, kemudian sadar atau tahu, kemudian tertarik, kemudian membeli, dan yang terakhir adalah evaluasi. Saya ulang ya. Yang pertama tidak tahu, kemudian sadar atau tahu, kemudian tertarik dulu, kemudian membeli dan evaluasi. Karena apa? Karena harus disadari bahwa industri kita ini, industri pariwisata, memiliki konsumen yang dapat dikatakan sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya ya. Setuju nggak teman-teman ya? Karena Setuju, Pak. ya Setuju. karena pariwisata itu bukan kebutuhan primer. Primer itu kan sandang, pangan, papan ya. Pakaian, pangan, makan dan papan rumah. Mungkin sekarang HP masuk ya, karena susah juga hidup tanpa HP. Ada yang bisa di sini hidup 12 jam ya tanpa HP. Setengah hari susah ya. Harus lihat medsos ya. Kemudian next. Nah, kita masuk ke AI framework-nya. Jadi dalam konteks marketing ini, AI ini memiliki dapat dikatakan tiga kecerdasan teman-teman ya. Apa aja yang pertama? Next.
Iya, yang pertama adalah mechanical AI. Tidak dapat dipungkiri bahwa AI itu bekerja sangat super duper cepat. Sekali klik, kemudian sekali tulis dulu ya, klik, enter, langsung jadi. Dalam hal mechanical, AI itu sangat bagus digunakan untuk pekerjaan sederhana, teman-teman. Tapi banyak. Ingat ya teman-teman ya, pekerjaan sederhana ya, tapi banyak. Kalau kita flashback waktu kita SD dulu, guru IPA itu, guru IPA itu selalu menjelaskan apa itu pesawat sederhana kalau teman-teman ingat ya. Jadi pesawat sederhana itu kan alat yang mengubah arah karena sebuah gaya. Jadi arah berubah karena sebuah gaya. Sederhananya itu pesawat sederhana itu kan dapat diartikan alat yang memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Nah, begitu juga AI. AI itu membantu kita untuk melakukan pekerjaan yang banyak. Tapi ingat ya teman-teman ya, sederhana. Karena kembali lagi ke sifat dasar AI, yaitu tidak mengenal lelah. Tuh, kayak malaikat ya, tidak mengenal lelah ya. Lalu digunakan untuk apa mechanical AI? Next. Ya, untuk memahami pasar, hal yang populer atau tren atau kompetitor atau customer yang membuat hal yang sederhana, teman-teman. Seperti heat map atau survei juga. Kenapa? Karena kalau mengevaluasi atau melihat survei yang misalnya banyak respondennya, ya AI dapat dikatakan tepat memakai AI. Nah, kemudian next, dalam konteks pemasaran ini sangat bagus untuk segmentation ya teman-teman ya. Kan udah belajar STP pasti ya, segmentation, targeting dan positioning ya. Dalam segmentasi itu sangat bagus untuk merangkum ya teman-teman ya, ingat ya, bukan sebagai pengambil keputusan mutlak. Justru kalau misalnya sebagai pengambil keputusan mutlak itu sangat bahaya. Kenapa bahayanya? Nanti saya jelaskan. Kemudian next. Kemudian kecerdasan AI yang berikutnya adalah thinking AI. Saya tanya dulu nih, AI pinter nggak teman-teman? AI pinter banget ya teman-teman ya. Sangat Iya, pintar. pintar. Iya, pinter banget. Tapi harus dikontrol. Kenapa? Karena sangat bias. Bias karena AI itu cenderung menimbulkan penyimpangan dari kebenaran. Baik itu dalam pengumpulan data, analisis data, interpretasi, publikasi juga yang sehingga dapat menimbulkan keputusan yang salah. Walaupun pintar, tapi bisa jadi menimbulkan keputusan yang salah. Itulah kenapa yang saya katakan sebelumnya harus dikontrol mechanical AI tersebut. Lalu untuk apa digunakan thinking AI ini? Next. Thinking AI ini untuk mengubah data menjadi insight. Apa yang harus saya lakukan berikutnya. Ingat ya teman-teman, insight ya. Hanya insight, masukan aja. Bukan berarti ditelan mentah-mentah. Kita harus mengkurasi mana yang benar dan mana yang aneh. Nah, betul ya teman-teman. Bukan bukan salah lagi tapi aneh kadang-kadang. Karena AI itu memberi yang bukan sesuai dengan konteks terkadang. Kemudian dalam konteks pemasaran dapat digunakan apa, teman-teman? Next. Untuk targeting, untuk memberitahu customer uh, atau pasar, customer atau pasar mana yang paling potensial untuk kita garap gitu. Biasanya kalau kita tanya ke AI misalnya dalam menggarap customer, misalnya konser biasanya untuk umur berapa misalnya, pasti jawabnya anak muda. Tapi iya itu iya, tapi kan tergantung konteks teman-teman ya. Kalau misalnya konser Westlife, ya orang yang sudah berumur, misalnya Betul. gitu. Ya, Pak. Kemudian kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan feeling. Next. Nah, feeling ini cacatnya AI.
seperti yang dijelaskan sebelumnya dan akan saya jelaskan sekarang. Kenapa AI tidak boleh menjadi pengambil keputusan mutlak? AI itu labil teman-teman ya, seperti anak SD atau SMP gitu lah. AI ini, kecuali AI yang memang dikhususkan untuk eh, perasaan ya, kan ada juga. AI ini tidak bisa membaca tepat emosi seseorang. Seperti contohnya, misalnya aja ya, dalam dunia nyata, kalau kita lihat teman kita makan kue, terus kita bilang, enak nih kue nih. Nah, biasanya apa itu? Tujuannya kita biasanya minta makanannya ya, enak nih kayak gitu kan. Iya, Nah, Pak. AI itu kan nggak bisa kayak gitu ya. AI itu pasti jawabnya misalnya enak nih, pasti jawabnya makanan tersebut enak, lezat atau dan sebagainya gitu. Dalam konteks perasaan jauh lebih baik interaksi antar manusia dibandingkan feeling AI juga. Misalnya juga saya kasih contoh lagi, di sini ada yang pernah curhat ke ChatGPT nggak? Atau ke Siri gitu? Iya sering ya. Kita kalau misalnya lagi tertekan gitu, kita curhat aja lah. Nggak ada temen, kita curhat ke ChatGPT, curhat ke mesin aneh banget deh. Atau ada yang belum pernah juga. Saya aja pernah ya curhat ke ChatGPT ya. Tahu ya. Jadi kalau kita curhat ke ChatGPT itu, mentok itu kita dikasih saran aja, gitu. Tapi kalau misalnya kita curhat ke manusia, itu kan kita eh, bagaimana curhat ke manusia itu kita bisa dipeluk sama teman kita bisa dinasihati, teman kita pun ikut merasakan teman-temannya. Itu baru curhat ke manusia, gimana curhat ke Tuhan ya? Aduh, dikabulkan langsung ini. Nah, kemudian next, apa yang bisa dilakukan AI di sini? Dia bisa kalau misalnya untuk feeling AI, dia bisa mengambil dari sentimen sosial medianya aja. Kemudian untuk konteks pariwisata, next, untuk P-nya ya, dia bisa sebagai positioning. Jadi pas ya, itu STP ya. AI itu bisa membuat personal brand produk kita. Misalnya kita buat, eh, kita prompt AI buatkan logo yang bla 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 bla. Nah, itu bisa. Kemudian next. Ya, berlanjut ke evaluasi mix marketing udah pada belajar ya, mix marketing ya. Yang pertama dari 3P, kemudian 4P, sekarang kemudian 7P, ada yang ngomong 8P, berapapun P-nya ya. Nah, tapi di sini kita belajar, kita bahas yang 4P-nya aja ya, yaitu 4P pertama. Jadi yang pertama itu di dalam produk. Di dalam produk ini kita bisa menggunakan tiga kecerdasan AI tersebut. Yang sebelumnya dijelaskan kecerdasan AI tersebut. Yang pertama, mechanical AI, itu bisa kita gunakan untuk quality control dan standar. AI itu kan cara kerjanya seperti mesin industri ya, sangat stabil, sangat presisi, sangat konsisten. Nah ini, sangat konsisten ini. Karena AI pun tidak perlu konteks emosional. Fokusnya itu exactness. Misalnya contoh konkret dalam dunia event itu dalam menggunakan mechanical AI, misalnya kita bisa membuat list, baik itu list di show-nya, show directornya, atau technical directornya. Kan eh, apa event itu kan terbagi menjadi dua ya. Ada yang show director seperti layaknya arsiteknya dalam sebuah event ya. Kalau show director itu kan misalnya saya mau eventnya kayak gini nih, lightingnya kayak gini, talentnya seperti ini, berdiri di sini. Wah impiannya banyak banget kalau misalnya show director itu kan. Nah itu kan show director nih. Kemudian yang satu lagi ada technical director. Kalau technical directornya itu kan seperti apa namanya? Kalau misalnya musuhnya arsitek itu kan teknik sipilnya, ya, sipilnya. Dia akan menjelaskan panggung realistisnya bagaimana sih, seperti ini loh panggung realistisnya. Kemudian lightingnya terlalu terang, soundnya terlalu mahal. Wah udah kalau misalnya terlalu mahal, misalnya urusan duit udah kelar ya, nggak bisa dibantah lagi. Ini balik lagi nih, mechanical AI ini hanya
mentok digunakan, kita bisa gunakan untuk membuat list aja. Kemudian berikutnya kalau misalnya thinking AI hanya bisa berperan sebagai pemberi masukan si pengguna aja. Apa yang biasanya harus diberi masukan, misalnya eh, misalnya apa yang harus dimasukkan dalam sebuah rundown misalnya. Sebenarnya rundown itu kan udah ada formatnya ya. Dan yang bisa kita lakukan untuk thinking AI sebatas itu. Itu selesai. Nggak bisa lah rundown itu dibuat dengan AI semua. Karena apa? Karena kembali lagi ke materi sebelumnya, AI itu tidak sesuai konteks, teman-teman. Kemudian yang terakhir adalah feeling AI. Produk buatan ini biasanya membuat visualisasi yang lebih simpel. Tapi bisa digunakannya untuk yang saya katakan tadi. Simple aja. Kalau misalnya teman-teman ada yang pernah nonton Merah Putih One for All nggak? Nggak ya? Nah, kalau feeling ini saya bisa sarankan tetap di dalam sentuhan manusia aja. Agar lebih dapat feel-nya. Karena feel itu hanya yang memiliki hanya manusia aja ya. Susah ya kalau misalnya nggak punya perasaan. Kemudian berikutnya yang nomor dua adalah price. Thinking AI ini sangat berguna untuk pricing. Dalam biaya produksi misalnya, biaya produksi saya segini nih. Saya punya manpower segini, kemudian talent saya segini. Berapa tiket yang harus saya tetapkan untuk membuat event, bla 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 bla. Nah, AI bisa tuh kasih masukan. Mending jual tiket segini aja bro, biar masuk akal kata AI. Nah, untuk price yang bekerja itu adalah thinking AI. Kemudian berikutnya adalah place. Ingat ya teman-teman, semoga ini flashback aja, mau mengingatkan teman-teman bahwa place di dalam mix marketing itu kan konteksnya bukan tempat ya, tapi em, apa namanya, saluran distribusi. Kalau misalnya dengar place artinya tempat itu kan dalam konteks mix marketing itu saya pernah ketemu orang ternyata itu artinya apa? Itu artinya tempat gitu, bukan tempat ya. Tapi saluran distribusi. Maksudnya adalah media tempat kalian share produk-produk kita. Kalau misalnya dalam konteks kita sebagai mahasiswa PKA itu event kita ya. Mechanical AI ini dapat digunakan untuk service otomatis di dalam place. Gampangnya kayak misalnya kita beli di Shopee ya. Kita masukin barang ke keranjang, kita masukin list, kemudian bayar, kelar. Seperti ya teman-teman ya. Kalau misalnya mechanical AI, seperti sifat AI itu yang tidak mengenal lelah. Nah, seperti itu dapat berguna di place dalam konteks mechanical AI. Kemudian berikutnya, thinking AI ini bisa digunakan untuk memprediksi customer yang akan membeli atau misalnya sudah membeli tapi mau repurchase misalnya. Berapa yang beli di bulan ini, kemudian stok habis berapa, kemudian bandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Nah itu. Tapi ingat ya, harus dikontrol teman-teman thinking AI ini ya. Karena yang saya katakan sebelumnya bisa jadi akan aneh. Bukan salah lagi, tapi aneh ya. Kemudian berikutnya promotion. Mechanical AI ini dapat digunakan untuk mengingatkan kita dalam konteks event ini kapan kita harus posting misalnya untuk promo. Kalau kadang itu kan kita punya jadwal untuk posting ya, kemudian lupa, entah lupa karena apa, ketiduran atau apapun. Nah, AI ini dapat digunakan otomatis untuk memposting postingan kita dengan jadwal yang udah kita arrange sebelumnya. Sehingga tidak terlewat satu momen pun. Kalau misalnya orang biasanya buka HP, habis itu tidur-tiduran itu kapan sih biasanya? Biasanya sore ya, pulang pulang kerja, pulang kuliah ya. Pulang Iya kuliah atau benar. misalnya ketika weekend gitu tuh lagi tidur-tiduran aja gitu tuh. Nah, kalau misalnya kita lupa posting di jam-jam segitu itu kan bisa jadi diambil orang promosi kita ya. Nah, itu gunanya mechanical AI dalam promotion. Intinya AI ini dapat kita gunakan untuk
Misalnya media yang kita udah sewa atau target market yang udah kita sasar sebelumnya, seperti itu. Kemudian thinking AI ini digunakan untuk copywriting yang menarik. Misalnya dalam konteks eh, konser misalnya. Misalnya konser, kita mau konser di atas gunung. Kemudian eh, mau rame gitu tuh. Akhirnya kita buat tuh copywritingnya gimana ya? Akhirnya dibuat misalnya nama nama eventnya adalah ICE. Vo, vo, VOICE, voice, tapi ICE-nya di highlight misalnya ya. Eh, ICE-nya itu voice-nya itu untuk suara, ya voice-nya untuk suara, dan ada ice yang di highlight-nya itu untuk dingin karena di atas gunung, misalnya gitu ya. Misalnya gitu aja. Tapi terbatas copywriting-nya aja. Tapi itu pun harus dipilih lagi teman-teman ya. Karena agar tidak apa teman-teman? Agar tidak aneh. Yang terakhir adalah feeling AI. Feeling AI itu digunakan untuk memahami perasaan customer. Nah, misalnya dalam konteks ini, konteksnya itu yang sudah dibuat promptnya sebelumnya. Jadi kurang lebih kayak survei Likert lah, misalnya eh, satu itu sangat tidak suka, dua tidak suka, tiga biasa aja, empat suka, lima suka banget misalnya. Ya hanya sebatas itu untuk memahami perasaannya ya. Kembali lagi karena AI tidak punya perasaan. Nah, AI menyeramkan ya teman-teman ya. Tapi tenang, next. Nah, AI pun punya kelemahan yang tidak mungkin menggantikan manusia, teman-teman. Meskipun AI ini merupakan mekanisme modern yang sangat mampu mengumpulkan, kemudian menggabungkan data dari seluruh sumber secara otomatis, seringkali konteks itu hilang, teman-teman. Next. Nah, hilangnya konteks ini membuat permodelan ini kurang akurat, terutama ketika objek analisisnya yang mau kita tuju adalah data yang penuh dengan emosional, yang sifatnya halus dan penuh suasana, penuh nuansa. Karena apa? Karena mesin itu cenderung melihat pola-pola sebelumnya, bukan perasaan. Sehingga banyak detail-detail penting yang tidak ikut terbawa di dalam analisis ini. Masalah juga semakin jelas ketika misalnya data yang dikumpulkan itu berkaitan dengan perilaku manusia atau misalnya opini, esai, atau pengalaman subjektif. Itu susah dianalisis oleh mechanical AI. Tanpa konteks yang kuat, interpretasi emosional ini seringkali meleset atau sama AI seringkali terlalu disederhanakan, terlalu dibuat umum. Yang terjadi adalah hasil permodelan ini tanpa kelihatannya presisi secara teknis, tapi tidak kompleks dalam konteks pengalaman manusia yang sebenarnya. Kenapa? Karena AI itu tidak punya masa kecil ya, dia tidak bergaul, tidak apa, karena mengikuti pola yang sebelumnya saya katakan sebelumnya. Ada pola dan itu yang AI contoh. Selain itu, metode pengumpulan data otomatis yang mengandalkan mesin dalam berkomunikasi juga membuat kedekatan dengan konsumennya sulit dibangun ya. Interaksi yang berlangsung tanpa sentuhan manusia itu cenderung dingin ya teman-teman ya. Nggak ada feelingnya gitu. Terlalu terdistorsi. Akhirnya apa? Akhirnya meskipun efisien, tapi mechanical AI ini mengorbankan hubungan relasi ini double ya. Mengorbankan relasi dan intuisi manusia sebelumnya. Padahal itu penting untuk menangkap dinamika emosional secara autentik. Itu kelemahan yang pertama ya, mechanical AI ya. Kemudian next,
Berikutnya adalah kelemahan thinking AI. Dalam konteks thinking AI ini, model itu tidak transparan atau black box. Jadi kita itu sulit mengetahui bagaimana sistem AI ini mengambil keputusan, terutama dalam algoritma yang kompleks. Karena AI ini mengolah data, lebih tepatnya mengolah data dari ribuan sampai jutaan bahkan miliaran parameter misalnya. Sehingga AI ini tidak mampu menjelaskan langkah demi langkah sebelumnya. Akibatnya, AI ini menghasilkan keputusan yang kadang salah atau malah kontroversial. Kalau eh, kita mencari jawaban dari AI, tapi rada aneh di eh, histori-histori sebelumnya. Kita tidak bisa langsung menelusuri logika internalnya. Kondisi ini juga sangat bahaya kalau dalam konteks yang menuntut akuntabilitas. Misalnya dalam konteks kesehatan atau finansial atau malah misalnya hukum, teman-teman ya. Kalau misalnya masalah hukum, bingung lagi takutnya. Kalau kita tidak bisa memahami mengapa keputusan yang diambil AI itu muncul, kita juga tidak bisa memperbaikinya. Karena kita lebih baik mengikuti dari awal kan, sehingga kita tahu mana yang salah. Misalnya dalam konteks event, kabel mana yang seharusnya diganti, kemudian sound mana yang yang membuat pecah suara, misalnya gitu. Kemudian kita juga tidak bisa memprediksi kegagalan dari eh, apa yang AI sudah jelaskan ke kita atau memastikan sistem tersebut adil atau enggak ya. AI ini berpotensi membuat keputusan yang eh, berdampak besar tapi tanpa pengawasan yang memadai. Kalau misalnya kita manusia itu kan kita selalu tanya ya, kenapa bisa begini? Kenapa bisa dibuat seperti itu atau sebagainya. Nah, itu yang sulit dinilai oleh AI. Kemudian berikutnya adalah bias data. Karena AI ini model AI ini belajar dari data yang tidak seimbang, kemudian tidak representatif, atau misalnya memiliki pola historis yang sebelumnya sudah mengandung prasangka sebelumnya. Dalam hal ini, AI tidak bisa menilai nih mana suatu data yang bisa dibilang adil atau benar, misalnya adil, tapi ia hanya mengulangi posisi pola yang sebelumnya ia pelajari. Jadi AI ini nggak belajar mana yang benar, mana yang salah, tapi sesuai dengan data historis kita. Kalau misalnya masa lalu sebelumnya kita mencerminkan ketidakadilan, ya model itu akan memperkuatnya terus. Contoh sederhana, misalnya kita mau buat event, kemudian kita mau rekrut manpower, misalnya. Kemudian sebelumnya itu kita udah pernah pakai dan dalam sebuah dan event sebelumnya itu manpower-nya itu kebanyakan didominasi oleh kandidat eh, pria misalnya, cowok misalnya. Maka kalau misalnya kita tanya tentang manpower ya AI pasti akan pilih cowok juga gitu. Karena berdasarkan data historis. Nah, bias seperti ini itu tidak hanya menurunkan keputusan kualitas, tapi juga berpotensi merugikan kelompok-kelompok tertentu secara sistematis. Karena AI ini berskala besar dan otomatis, bias kecil aja itu dapat berkembang menjadi masalah besar di dunia nyata. Kalau kalau kita tidak mengoreksinya sejak awal. Itu yang kembali saya tekankan ya teman-teman ya. Thinking AI itu harus wajib dikontrol. Wajib banget itu. Karena bisa menjadi aneh. Bukan salah lagi tapi ya teman-teman ya aneh. Kemudian yang terakhir, teman next. Nah, yang terakhir adalah feeling AI. Jadi yang pertama, ketidaksiapan teknologi yang kita miliki itu berarti infrastruktur, kemudian standar, kemudian ekosistem pendukung. Di Indonesia itu kan masih belum matang ya teman-teman ya untuk menerapkan penerapan AI ini
berjalan stabil, aman, kemudian efektif. Masih dalam proses develop. Ada beberapa organisasi yang berupaya mengadopsi teknologi canggih seperti AI ini, tapi perangkat kerasnya, kayak misalnya laptopnya, itu masih belum mampu, masih belum kuat. Kemudian kualitas datanya juga masih belum memadai, integrasi dengan sistem lamanya juga karena harus memasukkan data-data lama juga ya, itu masih belum mulus. Kemudian yang terakhir keamanannya juga masih belum terjamin. Misalnya di sini ada yang ijazahnya udah jadi bungkus gorengan ya, di tukang-tukang gorengan. Saya soalnya pernah nemu juga ijazah SMA saya jadi bungkus gorengan itu. Saya kayak perasaan nggak pernah saya share deh gitu tuh. Nah itu keamanannya yang masih belum terjamin. Di beberapa kasus juga perusahaan yang menggunakan AI lebih tepatnya, memaksakan menggunakan AI tanpa fondasi teknis yang layak, mulai dari arsitektur data, kemudian eh, tenaga ahli yang kurang, kemudian sistem akhirnya tidak tahan dengan beban itu semua. Akibatnya implementasinya itu seringkali gagal atau tidak memberikan manfaat yang dijanjikan oleh AI sebelumnya. Nah, ketidaksiapan ini juga membuat perusahaan itu rentan terhadap eh, prediksi atau downtime atau resiko keamanan yang jauh lebih besar. Yang harus digarisbawahi ini kita balik lagi ke prodi kita ya, prodi di PKA ya. Kita ini kan orang event ya. Ada satu skill yang kita nggak mungkin bisa membuat. Yaitu skill apa teman-teman? Ada yang tahu? Kita nggak bisa skill mengulang waktu ya. Bener nggak teman-teman? Kalau misalnya buat film Benar. itu, ya. Kalau misalnya kita buat film itu kan film ya eh, ready, rolling action. Set. Kemudian pemainnya main, kemudian mainnya jelek, di-cut sama sutradara, kelar. Selesai. Bisa diedit atau yang lainnya. Misalnya kalau misalnya emang ketika pengambilan gambar itu ada miss misalnya. Tapi kalau event kayak gimana? Kita nggak bisa ngulang waktu ya. Jam segini sampai jam segini semuanya harus lancar. Kemudian misalnya ada satu kesalahan, yang kita dapat apa? Hikmahnya ya. Penyesalannya aja yang kita bisa ambil. Nah, kemudian ada juga berikutnya kelemahan AI ini, ketidaksiapan konsumen. Jadi ketidaksiapan konsumen ini muncul ketika pengguna ini memang belum siap secara mental atau dari kebiasaan sebelumnya atau budaya-budaya yang memang ya interaksinya itu sesama manusia. Ya kita pun dari kecil itu berinteraksi sesama manusia ya, tidak berinteraksi dengan sistem yang berbasis AI gitu. Banyak konsumen yang masih belum percaya dengan AI, teknologi otomatis tersebut, masih canggung ketika ngobrol ini sama sistem yang bukan manusia dalam tanda kutip ya teman-teman ya. Atau konsumen itu belum memahami cara menggunakan layanan AI tersebut secara efektif. Belum lagi kalau di kita, maaf ya teman-teman ya, tingkat literasi digital itu, tingkat literasi digital ya, bukan tingkat literasi ya. Literasi digital itu kan masih sangat rendah ya. Itu bisa memperparah situasi juga. Banyak orang yang tidak tahu cara menilai keakuratan dari output AI. Tidak memahami resiko privasi dari konsumen. Kemudian juga mudah salah menginterpretasikan hasil dari sistem berdasarkan yang feeling. Selain itu, banyak juga konsumen-konsumen yang masih nyaman-nyaman aja kok gitu dengan layanan manusia gitu. Karena dianggap lebih empatik dan lebih fleksibel juga. Kalau misalnya telat, kalau misalnya AI ya cut stop gitu. Kalau sama manusia kan ya gitu kan bisa dicincai lah gitu. Ketidaksiapan ini juga membuat adopsi AI juga bisa berjalan dengan lebih lambat. Resistensi juga bisa meningkat karena tidak digunakan juga secara benar. Itu juga menjadi PR kita, mau nggak mau kita juga harus siap dengan AI. Bukan berarti kita
karena AI tidak manusiawi, akhirnya kita nggak mau menggunakan, nggak juga. Kita bisa menggabungkan keduanya. Di sini eh, teman-teman ada nggak yang pernah menghubungi misalnya customer service, misalnya Shopee lah gitu. Saya tanya, lebih enak dibalas manusia apa dibalas bot? Lebih enak dibalas sama manusia ya teman-teman ya. Betul, lebih enak dibalas Ya, karena manusia kalau sih. misalnya sama bot udah kayak ngobrol sama tembok. Ya, ya berikut karena waktunya sudah habis juga ya. Sekian dari saya. Next. Ya, barangkali mau kontak-kontak lebih lanjut bisa hubungi WhatsApp saya atau langsung DM IG aja. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Baik, wabarakatuh. terima Terima kasih kasih, Bapak Pak. Ramis atas materi yang telah disampaikan. Mengutip dari materi yang disampaikan sama Bapak Ramis tadi bahwa marketing adalah perencanaan menyeluruh untuk membimbing konsumen dari mengenal produk hingga menjadi pelanggan setia. AI hadir sebagai alat pendukung yang kuat dalam marketing modern seperti mengotomatiskan iklan, menyajikan rekomendasi yang sesuai dengan selera konsumen, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Namun, AI memiliki batasan, terutama dalam memahami emosi manusia dan konteks sosial, seperti pemahaman terhadap konsumen, dan strategi yang berfokus pada nilai yang kita berikan. Sehingga, keberhasilan marketing terletak pada keseimbangan memanfaatkan AI sebagai efisiensi dan analisis, tetapi tetap mengedepankan pemahaman manusia, empati, dan strategi yang berpusat pada nilai pelanggan. Terima kasih sekali lagi pada Bapak Ramis. Mungkin boleh teman-teman yang udah nyiapin pertanyaan di catatan-catatan kecilnya, boleh ditanyain sekarang karena kita sudah membuka sesi Q&A ataupun tanya jawab. Yang mau bertanya dipersilahkan buat raise hand, diangkat. Baik, terima kasih Boleh? moderator. Izin, Boleh? Pak Ramis. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Zara Hakimah. Izin bertanya, Pak. Saya pernah mendengar informasi bahwa penggunaan AI secara intensif dapat berkontribusi pada peningkatan konsumsi energi dan berdampak pada ketersediaan air bersih. Oleh karena itu, apakah penggunaan AI dalam jangka panjang dapat dikatakan aman bagi lingkungan? Terima kasih. Oke. Boleh langsung dijawab saja mungkin Pak Ramis. Ini udah masuk secara teknis ya berarti ya. Teknis AI ya, bukan marketing AI. Itu balik lagi ke penggunaan energinya. Ya sebenarnya kurang lebih seperti mobil listrik ya. Isu mobil listrik bisa eh, menyebabkan apa namanya global warming itu. Nah, kalau misalnya untuk eh, dampak AI dalam air bersih, itu kembali lagi ke bagaimana sumber dari AI tersebut, penggunaan AI tersebut. Misalnya dalam pengolahan sistem filtrasi air bersih itu ada hubungannya dengan sumber eh, sumber apa namanya, sumber penggunaan AI tersebut. Tapi kembali lagi itu tergantung konteks ya teman-teman ya. Kalau misalnya dengan air bersih, jujur aja saya kalau misalnya membuat statement saya juga takut salah untuk air bersihnya. Karena eh, kembali lagi ya, bukan bidang saya ya soal energi ya. Yang takutnya saya jawab salah. Tapi kalau misalnya ada dampaknya, pasti ada dampaknya. Tapi untuk secara teknisnya saya mohon maaf masih belum terlalu memahami apa itu hubungannya AI dengan dampak air bersih itu. Barangkali bisa dibantu oleh Pak Hanif juga untuk dampak air bersih. Baik, terima kasih Pak Ramis. Wah, ini seru nih pertanyaannya nih. Lagi booming memang Pak. Banyak berita seliweran bahwa setiap kali kita menggunakan AI,
itu berarti ada berapa liter air yang akan terkuras untuk menjadi pendingin, Pak. Jadi servernya AI ini kan butuh butuh pendinginan ketika dia mencari ratusan ribuan jutaan data ya, Pak ya. Nah, untuk saat ini memang teknologi yang dipakailah belum sampai dengan pengganti air untuk membuat apa namanya server tadi bisa dingin ya. Itu saat ini masih menggunakan air, Pak. Tetapi ke depannya teknologi-teknologi yang ke depan seperti misalnya penggunaan bahan kimia atau hal lainnya mungkin bisa menjadi opsi. Itu dari beberapa apa namanya berita yang kita dengar, Pak ya. Cuman untuk saat ini memang penggunaan air terhadap server dari AI ini sangat banyak, Pak. Karena setiap kali kita mencari kalimat prompt dan AI menjawab itu, maka akan ada 1 liter air yang akan terkuras, Pak. Ya, itu penilaian dari beberapa pakar lingkungan katanya seperti itu. Sehingga untuk membangun AI berkelanjutan masih mencari opsi berikutnya, Pak. Nah, itu udah di luar jangkauan kita memang, Pak ya. Ya. Agak Saya sulit baru untuk dapat menjawab itu. konteksnya berarti, Pak. Benar, benar, Oh, benar. konteksnya seperti itu maksudnya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Seperti itu ya Mutia ya. Jadi untuk saat ini dari beberapa media cetak pun yang saya baca, untuk masa depan mungkin akan digantikan dengan hal lain. Bisa jadi bahan kimia atau mungkin bisa dirubah jadi hidrogen ya. Tapi hidrogen pakai air juga gitu ya. Mungkin hal-hal lain lah terkait hal itu. Karena memang sekarang berita lagi booming itu adalah AI menguras air dunia katanya. Tapi solusinya untuk sampai saat ini belum ada. Semakin kita banyak pakai AI, semakin banyak pula air yang terkuras. Seperti itu katanya berita. Tapi karena itu memang kita harus kaji lagi, Pak ya. Belum ada juga jurnal-jurnal ilmiah yang menyatakan hal itu lebih spesifik. Maka untuk saat ini belum bisa kita jawab apakah penggunaan air nanti ke depannya akan digantikan dengan bahan apa. Yang pasti banyak yang bilang bahan kimia gitu. Seperti itu, Pak Rabis. Oh, ya, ya, ya. Makasih banyak, Pak Hanif. Anis, terima kasih Pak Anis. Sama-sama, Mutia. Baik, terima kasih Pak Ramis dan juga Bapak Hanif atas jawabannya. Selanjutnya kita membuka satu pertanyaan lagi. Jadi bagi teman-teman yang jika ingin ada yang ditanyakan, ada yang masih bingung atas materi yang disampaikan, boleh langsung ditanyakan. Kita membuka satu pertanyaan lagi. Ya boleh. Izin Pak Ramis, izin juga Pak Hanif, saya izin bertanya. Untuk sekarang kan kita sudah berada di era digital ya Pak. Tentunya kita sudah tidak asing dengan penggunaan AI, kita sudah tidak asing dengan media-media yang sudah kita gunakan sehari-hari. Tapi Bapak tentunya kita ini masih sering kesulitan untuk beradaptasi dengan AI. Menurut Bapak, bagaimana sih cara mempersiapkan diri untuk menghadapi era metaverse dan era event virtual berbasis AI, Bapak? Terima kasih sebelumnya. Ini pertanyaan untuk saya atau Pak Hanif? Boleh dijawab keduanya, Bapak. Boleh Pak Ramis duluan ataupun Pak Oke. Hanif duluan. Ya, saya jawab ya. Em, jadi seperti paparan saya terakhir sebelumnya, yang mana saya percaya bahwa AI tidak akan sepenuhnya, saya bukan bilang tidak akan menggantikan ya, tidak sepenuhnya menggantikan manusia. Tidak akan bisa, ada beberapa job-job yang emang tidak bisa digantikan AI, seperti masalah billing, kemudian masalah layanan, kemudian masalah apalagi yang berhubungan dengan prodi-prodi kita, dengan prodi kita, yaitu prodi event. Ada yang pernah dengar musik AI nggak? Musik AI itu enak banget.
saya pernah dengar musik AI di karya orang Belgia. Itu enak banget, tapi eh, cuma bisa didengar cuma beberapa kali gitu. Kemudian saya bosan gitu. Ya itu masalah selera ya. Nah, tapi musik yang dibuat sama manusia itu lebih lebih apa? Lebih manusiawi gitu lebih tepatnya, ya. Lebih manusiawi dan eh, bisa bisa long last gitu lah. Nah, jawabannya adalah kita isi hal-hal yang memang tidak bisa diisi AI. Karena AI pun akan mengisi hal-hal yang tidak bisa dilakukan manusia ya. Siapa? Rezifa. Karena perusahaan AI juga terus berkembang dan berusaha mengisi eh, kebutuhan-kebutuhan yang harus ditutupi oleh AI yang tidak bisa diakomodir oleh manusia itu sendiri. Misalnya mengerjakan hal-hal yang banyak, itu kan kita susah juga ya. Merangkum data, misalnya ada Likert eh, respondennya 300 apa namanya 300 responden itu kan capek juga yang ngitungnya yang satu nulis satu ada satu kemudian satu ada dua kemudian empat ada satu ya itu capek itu bisa pakai AI tapi ya kita kembali lagi adaptasi adaptasi dari kita sendiri kita isi yang emang tidak bisa diisi AI desain kemudian masalah layanan kemudian eh, masalah ya feeling lah masalah kayak gitu nggak akan bisa diisi AI tapi kita pun ya kembali lagi tidak boleh apa namanya stuck inovasi inovasi itu cuma milik manusia saya yakin inovasi cuma milik manusia AI mengadaptasi dan mengulang historical gitu dan merangkumnya menjadi sebuah kesimpulan gitu tapi inovasi yang punya cuma manusia takutnya kepanjangan ya karena pada mau Jumatan ya ya begitu ya Rezi Pak terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Ramis. Baik, terima kasih banyak Pak Ramis atas jawabannya. Berhubung kita hanya membuka dua pertanyaan, maka mungkin ada teman-teman yang jika ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung ditanyakan kepada Pak Ramis, Hanif, ataupun Pak Hanif melalui pribadi chat ataupun juga panitia. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kita akhiri, saya mengajak teman-teman semuanya untuk mengaktifkan kamera karena kita akan melakukan foto bersama. Boleh teman-teman untuk diaktifkan kameranya. Gini, gini. Where ya? Tiga. Satu, dua, tiga. Tiga, dua, satu. Boleh satu kali lagi? Tiga, dua, satu. Sudah. Baik, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Eh, kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme yang luar biasa dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Namun jangan dulu meninggalkan ruangan karena kita masih punya satu sesi yang paling ditunggu-tunggu yaitu pengundian giveaway. Jadi pastikan kalian tetap standby di Zoom meeting pada pagi hari ini karena siapa tahu kalian akan menjadi pemenangnya. Terima kasih kepada Pak Ramis dan juga Pak Hanif atas materi yang telah disampaikan pada pagi hari. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Terima kasih Pak. semua. Ini nanti sertifikat dapat semua ya peserta, kemudian Pak Ramis ya, semua dapat Iya, ya. Pak. Semuanya bakal dapat. Iya Pak betul. Jadi semuanya yang hadir mendapatkan sertifikat dari kegiatan pada hari ini itu AI for Marketing 2025.
Baik, terima kasih. Sama-sama Bapak. Ramis, ada salam dari Pak Samuel Hamonangan. Bang Sem ya. Iya, kata Bang Saim, oh sangkatan katanya. Oh siap, minta nomor handphonenya nanti gue kontak. Oh siap katanya. Saya di Palembang banyak Pak, ada Bang Sem, ada ini Bang Arif, Ah iya 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 benar benar benar. Ada Bang Hariman, Arif Pak sama Bang Hariman. Hariman ya. Ya, kalau Benar. yang baru Pak Geni itu Oh, Pak Gede benar-benar. Semua Pak Gede kan dari Bandung ya. dari Bandung. Mereka satu CPNS sama saya Pak Oh dulu. iya iya satu angkatan Pak ya. Nah, Benar-benar siap-siap. Kita nggak ketemu ya Pak ya waktu di pusat ya. Saya di destinasi soalnya. Bapak di pemasaran. kimia berarti ya Pak ya? Iya Pak. Dulu saya Iya. sebelum dia menjadi Kemenpar ya. Kan itu masih Kemenparekraf ya. Ya. 2014 saya di lantai 4 Sabta Pesona. Setelah itu dipindahkan asdepnya Ya. di MT Haryono Pak. Ada sekitar Ah, setahun iya, di iya, situ. iya. Setelah itu baru ke kimia kan Pak. Iya, betul. Benar benar benar. Nanti kotak-kotak lah Pak kalau saya ke Ya, Bandung. siap, siap, siap. Jangan lupa Pak, nanti ada kiriman dari anak-anak. Katanya ada oleh-oleh dari Bandung. Ah, Jangan lupa kirim kirim alamat. alamat. Siap, 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 siap. Baik, mungkin kita langsung saja untuk pengundian giveaway. Langsung Gue ini saja boleh sebelah. operator untuk dimulai. Kemudian giveaway yang pertama dan kita akan melakukan pengecekan apakah memang benar orang ini join Zoom webinar AIPM pada hari ini. Silakan operator. Satu, dua, tiga. Muhammad Ramadhani Alfitra. Muhammad Ramadhani Alfitra. Selamat kepada Ramadhani. Kita akan melakukan verifikasi. Ternyata tidak ada, sayang sekali, kita akan mengundi kembali ya. Boleh kita akan mengundi kembali siapakah, ya remove saja langsung, kita akan mengundi kembali siapakah yang mendapatkan hadiah dari kita. Boleh sekali lagi operator? Ini nggak bisa ya. Apakah Dwi ada di sini? Apakah Dwi masih ada di dalam sini? Tidak ada. Kita panggil kembali. Apakah Dwi Selvia Restiani tergabung dalam Zoom hari ini? Tidak. Panggilan terakhir untuk Dwi Selvia Restiani. Apakah tergabung dalam Zoom pada hari ini? Satu, dua, tiga. Sayang sekali Dwi Selvia Restiani kami remove. Kita akan mencari pemenang sejati ya. Lanjut operator. Feby. Atas nama Feby Amelia. Sayang sekali tidak ada hari ini. Next, next, next operator. Jadi kalian yang join pada hari ini itu tidak akan merugi ya guys. Selain mendapatkan ilmu, kalian juga mendapatkan hadiah spesial dari Panitia AIPM 2025. Langsung saja operator. Oke, poin kedua. Yang ketiga, Dia. PKA itu memang dikenal sebagai prodi paling rebel, prodi paling kritis. Detia Anak-anak Lukita PKA Sari, adalah apakah ada? yang Tidak ada. Yes, berdiri kita sendiri. tukar kembali, remove. Jarang biasanya Siapa tahu PKA kan itu nama punya saya yang kolonel. ada ya. Coba-coba kita PKA remove itu kembali. dari dulu beneran yang ada slogan PKA versus everybody itu memang dirasakan dari 2014. Ada tadi.
Atas nama Amelia Indasari, apakah ada? Ada ya? Amelia masih ada di dalam Zoom? Boleh open cam atau open mic? Lagi kelas dia. Oh, ternyata dia lagi di dalam kelas. Oke, oke, nggak apa-apa tapi. Tidak apa-apa, Amelia Indasari, selamat Anda mendapatkan giveaway pertama dari panitia AIPM. Kita masih ada 2 hadiah lagi. Kita masih ada 2 hadiah lagi. Kita akan mengundi selanjutnya siapakah akan mendapatkan hadiah kedua. Amelia nanti boleh kontak-kontak panitia AIPM ya. Next. Stephen hampir. Apakah Ayu Fitri Mentari ada? Tidak ada, sayang sekali kita remove. Siapa nih yang mau dapat hadiah? Semuanya mau ya. Makanya join dari awal sampai akhir karena kalian tidak akan merugi. Siapa? Tidak ada. Karena dia lagi LKMM. Next. Kita remove. Kita remove. Kita undial kembali. Siapa yang akan mendapatkan hadiah kedua dari kami? Raihan Syazali, apakah ada? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Kita remove. Siapa tahu ini hadiah saya. Ya kita remove, kita undi kembali. Baik, siapakah? Jessica Ratu Ayu. Jessica Ratu Ayu, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada, alhamdulillah. Ayo kita remove kembali. Ayo, siapa? Ditunggu semuanya. Siapa tahu kalian yang akan mendapatkan hadiah ini. Marsha Nur Imari. Apakah ada? Ada. Apakah orangnya masih ada di sini? Oh, ada? Masih join nggak? Masih. Selamat Marsha Nur Imari. Mendapatkan hadiah kedua dari kami. Terakhir. Next, ini adalah hadiah terakhir. 1 unit Pajero miniatur. Bohong, ya maaf ya. Kita undi untuk hadiah terakhir kita. Boleh diundi operator. Orang mahasiswa dari luar Poltek Palembang ya. Hebat. Next, ini ada Dava Yuda Faruk Hamdani. Apakah ada? Tidak ada. Sayang sekali Dava. Kesempatan kamu hanya 1 kali. Tidak bisa 2 kali Dava. Di remove. Baik, kita undi kembali. Siapa? Pandey Nyomat Trimahana Rayani. Apakah ada? Tidak Halo, ada. Kak, ada, Kak. Halo, Kak, ada, Kak. Ada orangnya. Ini Trimahana Rayani. Oh, ada. Ada kalian. Oke. Ada ya? Wah, selamat. Berarti Boleh nanti dikontak panitia. Kita hanya ada 3. Jadi tadi siapa 3 saja? hadiah. Ada siapa saja tadi? Ada Amelia, kedua. Ada Marsha, dan terakhir ada Trimahana Rayani. Selamat kepada 3 pemenang kita. Semoga hadiah ini memberikan semangat lebih lanjut untuk diri kita untuk tambah belajar, tambah mengenal apa itu AI dan apa itu digital marketing dan gimana powerfulnya ketika AI dikombinasikan dengan digital marketing. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk Bapak Harif Hasan dan Bapak Ramis atas waktunya, atas materinya, dan atas ilmu yang telah disampaikan kepada kami. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga untuk seluruh peserta AIPM pada hari ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih dan nanti dikontak saja oleh panitia ya. Sampai jumpa di AIPM Tahun 2000. Sampai jumpa. Nah, close lah, ya. Oh.